Hai guys, nama gue Sandra. Di video kali ini gue mau ngomongin tentang Anne Frank. Mari kita ngomongin Anne Frank. Jadi selama 2 bulan belakangan ini gue baca satu buku yang sama, nggak selesai-selesai. Akhirnya gue selesaiin kemarin, judulnya The Diary of a Young Girl by Anne Frank. Gue ngerasa ini adalah jenis buku yang semua orang tahu, tapi bener-bener segelintir orang yang baca. Kayaknya gue pertama kali denger tentang Anne Frank itu sejak gue belajar IPS. Mungkin di situ pertama kali gue denger Anne Frank. Gue nggak yakin deh kapan gue pertama kali denger Anne Frank sebenarnya. Pertama kali gue denger, gue inget banget gue ngerasa terpukau. Gue ngerasa kagum dengan fakta bahwa ada diari seorang remaja perempuan yang diterbitkan dan jadi kepingan sejarah. Itu salah satu yang men-trigger gue untuk juga nulis buku harian yang gue mulai dari kelas 4 SD kalau gue nggak salah. Karena mungkin banyak orang udah tahu kalau Anne Frank itu bukan satu-satunya anak dari keluarga Frank. Jadi Anne Frank itu punya kakak perempuan yang 3 tahun lebih tua daripada dia, namanya Margot. Dan dari deskripsinya si Anne Frank itu, kayaknya si Margot Frank ini adalah tipe pribadi yang decent, terus bijaksana, dan kayaknya tuh menarik banget dan pinter. Bener-bener gue tuh sebenarnya pengen tahu lebih jauh apa isi pikiran si Margot ini, cuma sayangnya dia nggak nulis. Jadi dia hilang begitu aja dalam sejarah. Dia cuma diingat sebagai kakaknya Anne Frank. Sedih juga ya. Bener kata Pram, menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Ya, kembali ke Anne Frank. Yang bikin gue lama baca buku ini adalah setiap kali gue baca, misalnya beberapa halaman, beberapa bab gitu, gue kayak emotional breakdown gitu. Gak tahu, karena kita baca diary orang gitu. Gue ngerasa gue seharusnya nggak baca buku ini. Gue ngerasa itu terlalu personal dan terlalu real, dan kerasanya kayak bener-bener bisa ngedenger suara si Anne Frank nyeritain langsung ke kuping gue. Dan itu tuh sedih gitu, bukan serem sih. Sedih karena gue tahu, pembaca tahu kalau dia bakal mati. Duh, ada tukang cilok. Man. Dan lagi dia adalah tipe anak perempuan yang ambisius dan punya banyak goal, dan kayaknya tuh bener-bener tahu banget apa yang dia pengen. Dan dia selalu membayangkan diri dia 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi dia mau ngapain, mau kayak gimana. Dan itu bikin gue sedih aja karena gue tahu 2 tahun lagi atau setahun lagi dia bakal mati. Buku Anne Frank ini, diarinya dia itu terbit dalam beberapa versi. Jadi ada yang disebut atau dikenal sebagai versi A. Itu adalah buku diari original yang pertama kali ditulis oleh Anne Frank. Terus ada juga versi B, dan itu juga yang ditulis oleh Anne Frank, cuman itu ditulis ulang, dilengkapi, diperbaiki, kosakatanya segala macam gue nggak tahu, oleh Anne Frank sendiri. Dia pertama kali masuk dalam persembunyian di Secret. Buset, tuh mobil. Dia pertama kali masuk ke dalam persembunyian di gedung Secret Annex itu tahun 1942, dan di tahun 1944 dia ngedengar berita di radio bahwa salah seorang dari pemerintah Belanda ingin diterbitkannya surat atau diary yang mendokumentasikan pengalaman selama masa perang. Dan Anne Frank ngerasa diary dia itu bisa dipublikasikan. Jadi dia nulis versi B yang dia lengkapi. Kemudian setelah dia ditangkap dan akhirnya dia mati, yang bertahan dari semua yang bersembunyi, dari 8 orang yang bersembunyi di Secret Annex itu hanya bapaknya Anne Frank, namanya Otto Frank. Dia mengedit versi A dan versi B punyanya Anne Frank itu, digabungkan, udah gitu itulah yang disebut sebagai versi C. Dan yang gue baca, bisa dibilang versi D, enggak juga sih. Yang gue baca ini definitive edition, alias edisi yang 30% lebih banyak daripada yang diterbitkan oleh Otto Frank. Karena Otto Frank sengaja meng-cut semua yang berhubungan sama seksualitas atau hal-hal yang atau hal-hal yang yang terlalu harsh, yang terlalu kasar gitu, yang diceritakan oleh Anne Frank tentang orang-orang yang bersembunyi di Secret Annex itu. Jadi ya itu, yang gue baca ini 30% lebih panjang daripada yang diterbitkan pertama kali tahun 47. Yang gue baca ini yang terbitan 95 sih sebenarnya, karena yang gue baca bahasa Inggrisnya. Pertama kali terbitkan buku ini tuh dalam bahasa Belanda, karena walaupun Anne Frank dan keluarganya adalah orang Jerman, tapi setelah Hitler jadi penguasa di Jerman,
di waktu Anne Frank umur 4 tahun kalau gue nggak salah, dia dan keluarganya pindah ke Belanda dan hidup di sana. Kemudian Belanda akhirnya dikuasai juga oleh Jerman, makanya mereka masuk dalam Secret Annex itu, mereka bersembunyi dan hidup di sana selama 2 tahun lebih. Jadi tadi gue ngomong apa? tahun 91 Definitive Edition itu diterbitkan setelah Otto Frank meninggal tahun 80. Jadi ada perdebatan gitu, authenticity dari diary Anne Frank. Kemudian yaudah dibuatlah versi yang lebih lengkapnya lagi. Alasan Otto Frank pada saat itu sih, dia bilang karena hal itu, khususnya masalah seksualitas tuh bukan hal yang sesuai norma. Sebenarnya memang Anne Frank ini pribadi yang menarik banget sih, tapi ya nggak heran sih karena kan ini buku diary dia yang memang dia bisa jadi diri dia sendiri gitu. Di buku diary dia nyeritain dan terbuka banget masalah seksualitas dia. Ada part dimana gue ngerasa dia itu lesbian karena dia nyeritain desire-nya dia untuk nyium perempuan, pengen ngelihat perempuan naked, dan segala macam yang bikin gue berkesimpulan, loh si Anne Frank ini lesbian. Nah udah gitu di beberapa bab selanjutnya, dia menceritakan ketertarikannya dia terhadap teman masa kecil, bukan teman masa kecil sih, pacarnya sebelum dia masuk ke dalam persembunyian itu, namanya Peter Schiff kalau gue nggak salah. Dan dia bilang kalau dia masih kangen dan keinget-inget terus sampai ke bawah mimpi sama si Peter Schiff itu. Dan di situ gue berkesimpulan, loh nih anak biseksual. Gue rasa sih Anne Frank itu biseksual deh, tapi I don't know, but it's okay, I don't mind. Pertama kali si Anne Frank nulis di diary itu happy. Pertama kali dia ngisi diary itu dia umur 13 tahun, dan itu adalah masa dimana pubertas menyerang, dan pada saat itu orang tua dan orang-orang sekitar benar-benar tertutup banget masalah sex education. Dan si Anne Frank ini akhirnya tahu masalah alat kelamin atau segala macam itu ya dari temannya. Ada part dimana dia menceritakan gimana bentuk vaginanya dia dan itu awkward banget gue bacanya. Tapi ya itu sih, mungkin ya pada saat itu keputusan Otto Frank untuk nggak menerbitkan bagian itu gue rasa bisa dimengerti sih. Ada satu quote sebelum gue baca buku ini yang gue temukan di internet atau dari mana gue nggak inget, dan selalu gue jadiin salah satu pegangan gue setiap kali gue ngerasa kesusahan. At such moments I don't think about all the misery but about the beauty that still remains. Pertama kali gue denger dan tahu tentang quote ini, gue ngerasa hebat banget sih nih anak perempuan remaja yang lagi bersembunyi mengalami ketidakadilan, diskriminasi, cuma gara-gara ras dan kepercayaannya dia masih bisa mikir kayak begitu gitu. Dia masih bisa mikir untuk jangan fokus ke hal-hal buruknya, tapi fokus ke hal-hal positif yang ada di sekitar kita dan bersyukur. Jadi sampai sini aja gue rasa video kali ini. Gue rasa cukup panjang, tapi gak tau deh, gue kayak pengen banget gitu ngomong panjang lebar tentang Anne Frank ini. See you next video. Dah.